Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuli Hardani Yunus, NIM 19 23037 dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang format naskah. Nah, pada klaster saya ini, klaster pertama, tahap kedua ada saya, Yuli Hardani Yunus. Yang kedua ada Dewianti Wulandri, ada Andrika Hamka, ada Salwa, ada Nurul Hikmah, Muhammad Ali Akbar, Nurbina, Nur Safatama, Agus Kurniawan, dan Ahmad Fauzan Surwan. Nah, di format naskah ini ada pembahasan ada 3, yaitu ada tampilan, ada tulisan, dan ada transliterasi dan singkatan. Nah, pada tampilan ini yang pertama terbagi 2. Yang pertama ada bahan dan ada margin. Nah, yang pertama bahan. Kertas HPS, penulisan kertas HPS, kertas yang digunakan untuk segala jenis penulisan karya ilmiah adalah kertas HPS 70 gram letter 21,59 x 27,94 cm. Harus berwarna putih bersih karena kertas letter ini lebih dikenal dengan kertas ukuran quarto. Selanjutnya ada sampul kertas buffalo atau yang sejenis diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik atau laminating. Warna sampul skripsi diatur sesuai dengan fakultas. Contohnya kalau fakultas ekonomi itu warna oranye. Sampul skripsi fakultas tarbiyah yaitu warna hijau. Kalau fakultas syariah warna hitam, dan fakultas usuluddin adab dan dakwah itu warna kuning, serta yang tadi saya bilang fakultas ekonomi dan bisnis Islam adalah warna orange. Nah, yang tampilan yang kedua ada margin. Nah, pada margin ada margin kiri atau left dan atas atau top. Margin kiri, left dan atas untuk penulisan huruf Latin, serta margin kanan dan atas untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 4 cm. Dan ujung kertas. Yang kedua, margin kanan right dan bawah bottom untuk penulisan huruf Latin, serta margin kiri dan bawah untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 3 cm dari ujung kertas. Selanjutnya ada tulisan. Tulisan yang pertama adalah jenis huruf, ukuran huruf, dan paragraf dan spasi. Nah, jenis huruf yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah menggunakan jenis Times New Roman. Harus berwarna hitam, tidak menggunakan variasi warna lain. Jenis huruf juga jika penulisan karya ilmiah berisi banyak kutipan yang memerlukan transliterasi Arab-Latin, dianjurkan menggunakan font transliterasi standar yang memungkinkan pengetikan huruf sesuai dengan pedoman transliterasi yang ditetapkan dalam pedoman ini, yaitu Times New Arabic. Yang kedua ada ukuran huruf. Yang digunakan adalah menggunakan Times New Roman dengan ukuran font 12 point. Selanjutnya ada paragraf dan spasi. Nah, penulisan paragraf atau baris pertama setiap alinea dalam penulisan karya ilmiah dimulai dari setelah 7 karakter dari margin kiri dan penulisan huruf Latin, dan margin kanan untuk penulisan huruf Arab. Satu paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat sempurna yang merupakan kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. Spasi. Jarak antara tulisan bab dengan judul bab adalah XTLI 24 pt, dan antara baris pertama judul bab dengan judul bab baris berikutnya adalah XTLI 12 4 pt jika judul bab lebih dari 1 baris. Selanjutnya, jarak antara judul bab dengan subbab adalah 36, dan jarak antara judul subbab dengan teks baris pertama adalah 30 pt atau line spacing XTLI 24 dan after 6 pt. Jarak antara judul pasal dengan teks baris pertama adalah 30 setelah 6, dan jarak antara judul subpasal dengan teks baris pertama adalah 30. Teks diketik dengan jarak
24 PT dan untuk menjaga kerapian teks yang menggunakan campuran font Latin dan font Arab. Selanjutnya ada judul bab dan tabel gambar. Judul dari halaman persetujuan komisi pembimbing, pengesahan komisi penguji, pernyataan keaslian, daftar isi, abstrak, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka. Selanjutnya ada bab. Bab ditulis dengan huruf kapital, rapat, dan diberi nomor. Harus struktur identitas bab, subbab, pasal, subpasal, ayat, subayat, anak ayat, dan subanak ayat diatur dan ditulis serapi-rapi mungkin. Selanjutnya ada tabel dan gambar. Kedua ada kutipan dan nomor halaman. Kutipan ini terdiri dari dua, yaitu kutipan langsung, yang mana adalah kutipan yang dikutip sama persis dengan sumber aslinya, tidak dikurangi ataupun ditambahi. Kutipan langsung sepanjang 2 baris atau kurang dimasukkan ke dalam teks dengan menggunakan tanda kutip. Kutipan langsung sepanjang 3 baris atau lebih ditulis terpisah dari teks dengan jarak 12 pt tanpa tanda kutip dan diketik dengan margin kiri kanan masing-masing selebar 6 cm dari ujung kertas. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Maksudnya kutipan yang berupa paraphrase, upaya menyimpulkan dan mensintesiskan ide atau gagasan dari karya penulis lain yang kita kutip toh. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks dalam kosakata dengan gaya bahasa penulis sendiri. Selanjutnya ada nomor halaman. Nah, nomor halaman ini bagian awal yaitu halaman-halaman untuk judul, abstrak, pernyataan keaslian, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan gambar, serta transliterasi diberi halaman dengan angka Romawi yang ditempatkan simetris di tengah pada bagian bawah. Untuk penulisan bahasa Arab dipergunakan huruf hijaiyah Arab. Selanjutnya ada transliterasi. Transliterasi adalah penyalinan dan penggunaan huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain, seperti dari huruf Arab ke huruf Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Yang kedua ada singkatan. Nah, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangan di antara lain ED, yaitu editor, ED tanpa S atau et al, CET maksudnya cetakan, FOL ini yaitu volume, NO artinya nomor. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.